Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan belajar penerapan persamaan garis lurus untuk menyelesaikan masalah. Simak contoh dan penjelasannya ya. Materi kelas 8 pertemuan ke-13 yaitu masih dalam bab persamaan garis lurus. Kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan persamaan garis lurus untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang pertama kita akan memahami dulu hubungan gradien pada garis-garis yang sejajar. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada garis K yang berwarna biru dan garis G yang berwarna merah. Pada gambar ini kita dapat mengetahui bahwa garis K sejajar dengan garis G. Dapat ditulis garis K, ini K, kemudian garis miring 2 ini dibaca sejajar. Maka tanda ini dibaca garis K sejajar dengan garis G. Garis K dan garis G memiliki kemiringan yang sama. Kedua-duanya miring ke kanan, berarti gradiennya nanti positif. Kemudian kalau kita hitung untuk gradien garis K, komponen tegaknya di sini adalah 2, mendatarnya 1, berarti gradien garis K adalah 2/1, yaitu 2. Kemudian gradien garis G, di sini tegaknya adalah 2. Kemudian mendatarnya 1, berarti sama, gradiennya sama-sama 2, sehingga dapat kita simpulkan garis-garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama, atau bisa dituliskan M1 sama dengan M2. Gradien garis yang pertama sama dengan gradien garis yang kedua. Garis-garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama, yaitu M1 sama dengan M2. Berikutnya kita akan mempelajari hubungan dari gradien garis-garis yang tegak lurus. Perhatikan pada gambar ini, garis K dengan garis C di sini berpotongan di titik min 1,0. Nah, di sini berpotongan membentuk sudut siku-siku, maka garis K dengan garis C ini dinamakan tegak lurus. Jika ditulis lambangnya seperti ini, K tegak lurus J. Kalau kita perhatikan garis K itu miring ke kanan, garis J di sini miring ke kiri. Maka nanti gradien garis J ini negatif, gradien garis K ini positif. Untuk mencari gradien garis K, kita lihat komponen tegaknya 2, mendatarnya 1, berarti 2/1, yaitu 2. Gradien garis J, kita lihat ini, komponen tegaknya 1, mendatarnya 2, berarti gradiennya adalah negatif 1/2. Negatif karena dia miring ke kiri. Hasil kalinya jika kita perhatikan, MK gradien garis K dikali MC gradien garis J adalah 2 dikali negatif setengah, yaitu negatif 1. Nah, dapat kita simpulkan garis-garis yang tegak lurus mempunyai gradien yang berkebalikan dan berlawanan. 2/1 dengan min 1/2. 2/1 dibalik 1/2. Positif lawannya adalah negatif. Jadi garis-garis yang tegak lurus mempunyai gradien yang berkebalikan dan berlawanan, atau hasil kali gradien dari garis yang tegak lurus adalah negatif 1. M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1 gradien garis yang pertama, M2 gradien garis yang kedua. Ingat, garis yang tegak lurus gradiennya berkebalikan dan berlawanan, atau hasil kalinya adalah negatif 1. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kemudian kita akan belajar menyusun persamaan garis lurus jika diketahui sejajar dengan garis lain dan melalui titik tertentu. Contoh soalnya seperti berikut. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X tambah 1 dan melalui titik min 4,3. Ingat, untuk menyusun suatu persamaan garis, setidaknya kita tahu gradien dan satu titik,
atau kita mengetahui dua titik yang dilalui. Karena di sini hanya satu titik, maka kita perlu mencari gradiennya terlebih dahulu. Nah, langkah pertama kita mencari gradien garis yang sudah diketahui, yaitu garis Y sama dengan 2X ditambah 1. Y sama dengan 2X ditambah 1, ini sudah berbentuk Y sama dengan MX ditambah C. Maka gradiennya, ini karena garis yang pertama kita namakan M1, maka gradiennya M1 adalah koefisien X yaitu 2, ini gradiennya. Kemudian langkah kedua kita menentukan gradien garis yang dimaksud atau garis yang dicari. Nah, di sini hubungannya sejajar, maka M1 sama dengan M2 yaitu 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa gradien garis yang kedua adalah sama dengan yang pertama yaitu 2. Langkah ketiga, kita menyusun persamaan garis lurus yang dimaksud tadi dengan gradiennya M2 yaitu sama dengan 2. Ini karena hubungannya sejajar ya, berarti sama. Dan melalui titik ini tadi min 4,3, maka kita tahu X1 nya adalah min 4, nilai Y1 nya adalah 3. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y nya ini tetap, Y kurangi Y1 nya 3, M nya 2, X nya tetap, X1 nya min 4, berarti 2 dikali X kurangi min 4. Y kurangi 3 sama dengan 2 dikali X tambah 4, tanda tambah ini dari dikurangi negatif, ini sama artinya ditambah. Y kurangi 3 sama dengan 2 dikali X tambah 4. Perkalian ini kita jabarkan dulu menjadi Y kurangi 3 sama dengan 2X ditambah 8. Y sama dengan 2X ditambah 8, min 3 kita pindah ruas menjadi tambah 3, sehingga Y sama dengan 2X ditambah 11. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 11. Contoh lain yaitu kita menyusun persamaan garis lurus. Ini hubungannya tegak lurus. Kalau tadi yang sebelumnya itu sejajar, di sini kita menyusun persamaan garis lurus jika diketahui tegak lurus dengan garis lain dan melalui titik tertentu. Nah, di sini yang perlu kita ingat, kalau tadi sejajar itu gradiennya sama, kalau tegak lurus berarti M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Contoh, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,5 dan tegak lurus garis X kurangi 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Langkahnya masih sama. Yang pertama kita mencari gradien dari garis yang diketahui dulu. Garisnya adalah X kurangi 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Kita lihat X kurangi 2Y tambah 4 sama dengan 0. Ini belum berbentuk Y sama dengan MX tambah C, maka kita ubah dulu dengan dipindah ruas ya. Kita mau membentuk Y sama dengan, berarti selain Y kita bawa ke ruas kanan. X kurangi 2Y tambah 4 sama dengan 0. Positif X dan positif 4 kita pindah ruas ke kanan. Menjadi min 2Y sama dengan min X kurangi 4. Kemudian agar Y sendirian, maka ruas kanan kita bagi negatif 2. Menjadi Y sama dengan min X kurangi 4 per min 2. Kemudian di sini kita pisah agar nanti mudah menemukan koefisiennya. Y sama dengan min X per min 2 dikurangi 4 per min 2. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif ya. Sehingga menjadi Y sama dengan X per 2 dikurangi 4 bagi min 2 yaitu min 2. Ini dikurangi negatif, nanti menjadi tambah. X per 2, X ini artinya 1, maka X per 2 dapat kita tulis 1 per 2X ditambah 2. Y sama dengan setengah X ditambah 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa gradien garis yang pertama itu adalah 1 per 2. Ini gradien garis yang pertama atau M1. Langkah yang kedua masih pada persoalan yang tadi, yaitu menentukan persamaan garis lurus yang melalui 2,5 dan tegak lurus
X kurangi 2Y tambah 4 sama dengan 0. Tadi kita sudah menemukan bahwa M1-nya adalah setengah. Maka karena tegak lurus, berarti hubungannya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Kita masukkan M1-nya setengah, M2 ini yang dicari, sama dengan min 1. Kita pindah ruas, lawan perkalian, pembagian, berarti M2 sama dengan min 1 dibagi setengah. Dibagi pecahan sama artinya perkalian dengan kebalikannya. Berarti M2 sama dengan min 1 kali 2 per 1. Min 1 kali 2 itu min 2 dibagi 1 tetap min 2. Sehingga gradien dari garis yang kedua adalah negatif 2. Langkah ketiga, kita susun persamaan yang dimaksud tadi, yaitu dengan gradiennya adalah gradien M2 yaitu negatif 2 dan melalui titik 2,5, artinya X1-nya 2, Y1-nya 5. Kita masukkan ke dalam Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Y kurangi 5 sama dengan min 2 dikali X kurangi 2. Kemudian ini kita kalikan dulu ya, min 2 kali X, min 2 kali min 2. Y kurangi 5 sama dengan min 2 dikali X kurangi 2. Min 2 kali X itu min 2X, min 2 dikali min 2 positif 4. Menjadi Y kurangi 5 sama dengan min 2X ditambah 4. Min 5 kita pindah ruas ke kanan menjadi positif 5. Y sama dengan min 2X tambah 4 tambah 5. Y sama dengan min 2X ditambah 9. Nah, ini adalah persamaan garis lurus yang dimaksud. Jadi, persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan min 2X ditambah 9. Berikutnya kita belajar soal kontekstual atau soal cerita. Suatu perusahaan taksi memasang tarif seperti grafik berikut. Kita pahami dulu grafiknya ya. Artinya jarak 2 km, di sini tarifnya Rp13.000. 4 km tarifnya Rp19.000. 6 km tarifnya Rp25.000. Alia pergi ke rumah nenek yang berjarak 22 km dengan menggunakan taksi tersebut. Berapa tarif yang harus dibayar Alia? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perhatikan grafik tarif taksi. Tadi merupakan garis lurus, ini ya grafiknya. Dengan titik yang dilalui adalah 2,13, 4,19, 6,25. Maka bisa kita ambil dua titik sembarang untuk menyusun persamaan garisnya. Kita ambil titiknya 2,13 dan 4,19. Ambil yang kecil. Berarti X1-nya 2, Y1-nya 13, X2-nya 4, Y2-nya 19. Kita cari gradiennya dulu, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Menjadi 19 kurangi 13 per 4 kurangi 2. 19 kurangi 13 itu 6, 4 dikurangi 2 itu 2. Berarti 6 dibagi 2 adalah 3. Maka persamaan garisnya berarti M-nya adalah 3. Kemudian melalui titik kita ambil satu titik yang terkecil 2,13. X1-nya 2, Y1-nya 13. Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y kurangi 13 sama dengan 3 dikali X kurangi 2. Y kurangi 13 sama dengan, ini kita kalikan, 3 kali X, 3X, 3 kali min 2 itu min 6. Berarti setelah dikalikan min 13 kita pindah ruas jadi tambah. Berarti Y sama dengan 3X kurangi 6 ditambah 13. Yang sejenis ini kita selesaikan. Min 6 tambah 13, utang 6 dibayar 13 masih 7. Berarti Y sama dengan 3X ditambah 7. Ini persamaan garisnya. Jika Alia menempuh jarak 22 km, jarak tadi X ya, berarti nilai X-nya nanti 22 km, maka tarifnya akan kita hitung dengan persamaan Y sama dengan 3X tambah 7.
Berarti 3 dikali 22 ditambah 7. 3 kali 22 itu 66, ditambah 7 adalah 73. Karena dalam ribuan berarti Alia harus membayar tarif sebesar 73.000. Nah, ini untuk soal cerita ya anak-anak. Kemudian untuk persamaan garisnya boleh dicari gradiennya dulu. Boleh pula memakai rumus persamaan garis melalui dua titik. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.